Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Anggreni Wulandari dengan NIM 2303101 dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil analisis video saya terkait pengembangan kewirausahaan pada mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Pada akhirnya, kita bisa berpikir, bertindak untuk melakukan sesuatu dengan daya upaya seseorang yang disebut dengan wirausahawan. Mungkin banyak sekali kasus, banyak contoh yang bisa kita lihat, kita dengar, dan kita saksikan. Apakah itu dari media ataupun dari buku-buku dan jurnal-jurnal, betapa sebenarnya perjalanan seseorang wirausahawan yang begitu hebat, begitu kaya raya, dan begitu sukses di muka bumi ini, ternyata mengikuti perjalanan yang sangat panjang. Dari yang bukan siapa-siapa, tapi ternyata mimpi itu bisa menjadi kenyataan, bahkan di luar ekspektasi kita. Banyak beberapa ciri di antaranya barangkali kita bisa lihat, kita bisa rasakan apakah ciri-ciri tersebut bisa kita miliki atau justru barangkali kita tidak ada di dalam diri kita. Maka bisa kita perbaiki. Sehingga ciri-ciri tersebut bisa ada di bagian diri kita sendiri. Yang pertama adalah wirausahawan yang berhasil. Wirausahawan yang berhasil adalah seorang wirausaha yang sukses, pasti memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Artinya, apa untuk menjadi sukses, seseorang harus punya pandangan yang jauh ke depan, punya pandangan yang tidak hari ini, tetapi bagaimana beberapa langkah di depan, dia akan seperti apa yang mau melakukan apa, dengan siapa, jenisnya apa, kemudian dalam bentuk rencana-rencana yang sudah disalin, sedemikian rupa. Ciri-ciri lainnya banyak sebenarnya diantaranya adalah untuk menjadi sukses sebagai seorang wirausahawan, Anda harus menjadi seorang yang pekerja keras, tidak patah semangat, dan tidak hanya ingin mencari yang sudah-sudah. Karena ciri-ciri berikutnya adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang besar atas segala aktivitas yang dilakukan. Jadi, untuk bukan yang akan sembunyi ketika ada satu kondisi di mana harus mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Maka, biasanya wirausahawan yang sukses dan berhasil, dia akan berani untuk berada di depan, menunjukkan bahwa memang dia melakukan, maka dia akan bertanggung jawab, berkomitmen. Dia tidak bisa diteguhkan lagi bahwa orang-orang yang berhasil biasanya adalah orang-orang yang cenderung memiliki komitmen yang tinggi, komit yang setia terhadap janji yang mereka buat. Seorang wirausahawan yang berhasil itu pasti akan komit terhadap apapun yang mereka buat dan melakukannya sampai itu tuntas. Maka sebelum itu tuntas, sebelum berhasil, belum akan berhenti mengembangkan dan mampu mengembangkan sekaligus memelihara hubungan baik dengan siapapun dengan berbagai pihak. Tidak pernah pandang bulu, yang mana dimaksudnya artinya bahwa membangun komunikasi yang baik untuk terus mengembangkan relasi dengan siapapun. Karena kita tidak bisa dan tidak akan pernah bisa memprediksi dengan siapa peluang itu. Satu saat kita akan dapatkan siapa yang akan menjadi relasi kita, siapa yang akan menjadi konsumen, atau justru yang akan membantu kita dalam melakukan dan mengembangkan usaha kita. Jadi, semakin besar, semakin lebar relasi yang kita punya, maka akan memudahkan usaha yang akan kita kembangkan. Jadi, semakin lebar dan semakin besar relasi yang kita punya, maka akan semakin mudah dan memudahkan kita untuk mengembangkan usaha yang kita kembangkan. Nah, itulah beberapa di antara syarat-syarat yang memang harus dibutuhkan dan diperlukan sebagai ciri-ciri dari seorang wirausahaan yang berhasil dan sukses. Materi selanjutnya adalah bagaimana sih cara-cara atau strategi dalam mendirikan usaha. Banyak sekali sumber dan strategi dan seseorang untuk memulai atau merintis usahanya. Kalau kita baca banyak biografi dari para wirausaha yang hebat di dunia. Banyak faktor yang memungkinkan beliau akhirnya bisa menjadi seorang wirausahawan. Dari sesuatu yang paling mudah sampai yang paling sulit. Dari sesuatu yang buat kita berdecak kagum sampai sesuatu yang kadang-kadang memang di luar dari ekspektasi kita. Ternyata bisa. Apa salah satunya? Yang dimulai dari faktor keluarga. Faktor keluarga pengusaha biasanya cenderung akan memudahkan kita untuk tampil menjadi seseorang pengusaha pula. Jadi wirausahaan artinya secara genetis
menjadi turunan karena setiap hari kita akan berhadapan, bersentuhan dengan mereka-mereka yang punya tabiat, yang punya ciri, punya kebiasaan dan cara berpikir sebagai seorang pengusaha. Selain faktor dari keluarga, ada beberapa cara lain yang biasanya ditempuh oleh seseorang dalam merintis dan memulai usahanya sebagai seorang wirausaha. Yang pertama, dia sengaja terjun menjadi pengusaha. Artinya memang menyediakan diri betul-betul, mempunyai niat, kemudian muncul berani mencoba, artinya mencari lingkungan-lingkungan orang-orang atau justru mempelajari secara detail dengan mulai melihat usaha apa yang ingin ia kembangkan. Setelah itu mereka geluti, mereka pelajari dan mereka rasakan. Strategi lain atau cara seseorang untuk memulai dan merintis usahanya yang ketiga adalah ingin mencoba-coba. Terkadang orang iseng untuk mencoba atau memulai merintis usahanya, seperti dibarengi dengan kerja, dibarengi dengan kuliah, kerja sampingan. Banyak sekali contoh seorang wirausaha karena coba-coba atau iseng. Contohnya untuk seorang mahasiswa seperti kita, bisa kita barengi dengan kuliah seperti membuka toko online. Sudah banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang membuka toko online dan memang hasilnya di luar ekspektasi. Ada beberapa hal yang paling menentukan dalam membuka bidang usaha yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah minat bakat kita, yang kedua adalah modal, dan yang ketiga adalah waktu, yang keempat adalah laba dan pengalaman. Mudah-mudahan dengan adanya analisis-analisis seperti ini, kita bisa mengembangkan dan mencari tahu lebih lanjut dari sumber-sumber belajar yang lain seperti jurnal dan pengalaman-pengalaman yang bisa kita baca dari biografi perjalanan-perjalanan para wirausahaan-wirausahaan hebat di muka bumi ini. Sehingga pengalaman mereka bisa kita tiru dan kita bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses di depannya. Baiklah, sekian hasil analisis video saya terkait materi pengembangan kewirausahaan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.